Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu masjid. Kita berkumpul untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat. Mudah-mudahan ini menjadi tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk memahami agamanya. Dan untuk memahami agama kita harus belajar, duduk dalam majelis, berguru kepada guru-guru kita. Karena tidak ada orang bisa berilmu kecuali dengan hal yang seperti ini. Enggak ada namanya ilmu laduni. Diam tahu-tahu jadi ulama, enggak ada. Imam Syafi'i, Imam Ahmad semuanya belajar. Bahkan belajarnya bersungguh-sungguh. Maka kita pun kalau ingin mendapatkan ilmu, kita harus berjuang bersungguh-sungguh untuk duduk hadir dalam suatu majelis ilmu. Allah Ta'ala alam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kedua. Yang setelah sebelumnya pertemuan pertama saya lupa juga kapan. 6 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu. Mungkin tadi saya cek pertemuan sebelumnya itu di YouTube sampai ke berapa, saya lupa. Ternyata pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kitab ini, yaitu Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafas. Itu 10 kaidah dalam mensucikan jiwa, kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Kita baru bahas satu poin yang ternyata yang dalam buku ini Syekh Abdul Razak ada menyampaikan tentang 10 poin. Berarti kita masih punya 9. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita bisa menghabiskan 4 ataupun 5 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Sebagai mukaddimah saya ingin mengingatkan bahwasanya pembersihan jiwa ini penting untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah SWT, kami mengilhamkan kepada manusia itu ilham tentang keburukan dan juga tentang kebaikan. Kemudian Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha, dan sungguh beruntung, sungguh menang orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ini dalil bahwasanya barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan juga di akhirat, maka dia harus membersihkan jiwanya. Karena jiwa inilah yang menggantung ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau fisik kita bagus, fisik kita keren, tapi kalau hati kita kotor, maka tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat rupawan kalian, mau putih, mau hitam, mau cantik, mau jelek. Allah tidak terlalu perhatikan itu, Allah tidak pandang itu. Tapi yang Allah perhatikan yaitu apa? Hati seseorang, bagaimana hatinya bersih ataukah tidak. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki hati yang bersih. Sekali lagi, ini demi kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Para jamaah yang semoga dan semoga taala, pada pembahasan yang pertama telah kita bahas bahwasanya sumber yang pertama untuk bisa mensucikan hati itu apa? Tauhid. Karena seorang dia mau membersihkan hatinya dengan apapun, kalau tidak diawali dengan tauhid maka tidak akan pernah bisa. Karena itulah awal kewajiban seorang hamba diciptakan. Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus setiap rasul kepada umat-umat kecuali untuk memerintahkan atau menyebarkan kepada manusia untuk tidak beribadah kepada tagut. Maka ini sumber. Siapa yang ingin
hatinya bersih, mau tidak mau dia harus awali dengan apa? Dengan tauhid. Karena ini adalah landasan pokok. Landasan pokok bagi seorang hamba untuk membersihkan hatinya. Sekarang kita masuk pada kaidah yang kedua, para jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak menyebutkan barang siapa yang ingin mensucikan hatinya, maka yang kedua adalah ad-du'a, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata beliau di sini? Karena doa miftahu zakatin nufus. Karena doa itu adalah kunci pensucian jiwa. Kemudian beliau menyebutkan, Nabi SAW bersabda, "Laisa syai' akram 'ala Allahi azza wa jalla minad du'a." Tidak ada suatu perkara yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Jadi sebelum Syekh Abdul Razak menjelaskan nanti kenapa harus berdoa, maka beliau sebutkan dulu tentang keutamaan doa. Beliau sebutkan Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya tidak ada perkara yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kecuali apa? Doa. Kenapa demikian? Karena dengan doa itu jamaah, orang kalau berdoa dia pasti merendahkan diri di hadapan orangnya. Orang kalau berdoa pasti dia merendahkan diri, dia menghinakan diri, dan dia akan mengagungkan orang yang dia mintai, ya tidak? Dan yang perkara ini hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukti seorang hamba itu hamba, dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya syirik terbesar apa jemaah? Berdoa kepada selain Allah. Makanya dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Maka siapa yang menyerahkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan yang sangat besar. Tidak ada syirik lebih besar kecuali minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan fad-du'a'u min afdhalil ibadat indallah. Doa itu adalah ibadah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fihi izharan lil ajzi wal iftiqar. Karena dalam doa itu ada bentuk pengakuan hina, pengakuan lemah, wa tadallul wal inkisar wal i'tiraf bi quwwatillah. Kemudian juga pengakuan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratihi wa ghinahi wa ighnaihi. Dan pengakuan bahwasanya Allah itu maha kaya, maha mampu, dan Allah maha memampukan makhluknya. Di sini ada dua hal yang kita harus pahami. Allah itu maha mampu dan maha kaya, dan Allah maha memampukan hambanya. Jadi dua hal yang berbeda. Kita kadang mampu, tapi kita tidak bisa memampukan orang. Tapi Allah mampu, maha kaya, dan Allah bisa memampukan orang dan bisa mengkayakan makhluknya. Wa kibriyaihi wa jabri kasri khawatir a'daihi fadlan an fudala'i ahbabihi wa awliyaihi. Kata beliau di sini bahwasanya Allah pun mampu untuk jabri kasri khawati arwadihi, mampu untuk menenangkan atau menghilangkan kekecewaan pada musuh-musuhnya. Bagaimana lagi terhadap orang-orang yang beriman. Artinya gini, kalau ada musuh Allah Subhanahu wa taala yang dia menjelek-jelekan Allah, memusuhkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia luka, Allah bisa sembuhkan. Allah bisa bisa memberikan kebaikan kepada dia. Terus bagaimana lagi dengan orang-orang yang beriman, lebih utama. Saya sebagai contoh kita lihat ada orang-orang kafir ternyata dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan-kemudahan. Kalau mereka saja bisa diberikan seperti itu, terus kita bagaimana? Kita yang sholat, kita yang berdoa kepada Allah, kita yang melakukan banyak peribadatan kepada Allah, pasti Allah akan lebih utama untuk menolong kita. Nah, kalau orang berdoa, dia pasti meyakini yang seperti ini. Dia meyakini seperti ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim atau Syekh Abdul Razak menukil perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, walahu atharun azimun fi fathi abwabil khair. Kama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi wasiyati li Abil Qasim Al-Maghribi wal yukthir minad du'a fa innahu miftahu kulli khair. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, doa itu jamaah adalah pintu kebaikan. Artinya kalau kita doa akan banyak pintu-pintu kebaikan yang terbuka. Di sini beliau menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal yukthir minad du'a. Hendaknya seorang hamba itu memperbanyak doa. Kenapa? Fa innahu miftahu kulli khair. Karena doa itu adalah pintu atau kunci banyak kebaikan. Dan benar. Karena jamaah semua kebaikan-kebaikan itu adanya di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kita nggak bisa meraih itu kecuali dengan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah minta sama Allah, Allah kabulkan, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, apapun itu. Bahkan hal-hal yang mungkin sulit menurut kita atau suatu hal yang mustahil mungkin menurut kita, biasa saja Allah mudahkan kalau Allah sudah berkehendak. Dan betapa banyak kita lihat kejadian-kejadian yang mungkin kita punya pengalaman masing-masing jemaah. Tadinya kita kesusahan, kayaknya ini enggak mungkin. Tahu-tahu datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu melakukan hal tersebut. Fa kullu khairin tarjuhu li nafsik wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah fadlubhu min Allah walja ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Kata Syekh Abdul Razak, maka semua kebaikan yang kalian harapkan, yang kamu harapkan, kata beliau, maka minta sama Allah. Walja ilaihi, dan bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hal yang apa yang kita inginkan. Wa qad wa'adallahu man da'ahu waltaja ilaihi bil ijabah. Faqala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kenapa demikian? Kata Syekh Abdul Razak, Allah udah janji. Allah menyebutkan, wahai hamba-hambaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan apa yang kalian inginkan. Maka sanggup benar kata Syekh Abdul Razak, kita kalau pengen punya apa, pengen punya sesuatu, pengen jangan dunia terus, pengen akhirat lah. Pengen bisa beramal soleh, pengen bisa berbakti sama orang tua, pengen bisa ibadah haji, pengen bisa ada umroh. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang janji, kalau kita minta pasti Allah kabulkan. Pasti. Cepat atau lambat pasti Allah kabulkan. Dan sikap kita terhadap doa banyak dijelaskan oleh para ulama. Kalau itu baik insya Allah Allah kabulkan. Tapi terkadang Allah tunda atau terkadang Allah tidak kabulkan. Di antara hikmah kenapa Allah tidak kabulkan permintaan-permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Di antaranya pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin kita doa terus. Karena terkadang kalau kita doa udah enggak dikabulkan, kita udah enggak doa lagi. Padahal doa itu sendiri Allah cinta sama doa tersebut. Terkadang dikabulkan, Allah takut nanti jangan-jangan nanti kita sombong. Betapa sering mungkin orang yang dia minta sesuatu kepada Allah, kemudian Allah kasih, akhirnya permintaan tersebut dikabulkan, akhirnya jadi sombong. Karena bisa saja seperti itu. Maka kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta sama Allah kemudian tidak dikasih-kasih, ya kita husnudzon. Jangan kita suudzon sama Allah. Bisa jadi ya, tidak dikabulkan, inilah justru kebaikan buat diri kita sendiri. Wa qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, perhatikan ini. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Saya tidak peduli dengan doa itu dikabulkan atau tidak. Walakinna hammad du'a fa idza ulhimtu du'a fa inal ijabata ma'ahu. Tapi yang penting bagi saya itu saya berdoa. Kenapa? Kalau saya diberikan kemudahan untuk bisa berdoa, fa inal ijabata ma'ahu, maka pengijabahan itu pasti akan ngikut. Jadi makna dari perkataan Ibnu Umar, perkataan Umar Khattab, dia mengatakan, kalau saya berdoa, saya tidak terlalu pusing mau diterima atau tidak, dikabulkan ataukah tidak. Justru yang saya pentingkan itu saya berdoa itu. Kenapa doa itu sendiri adalah suatu hal yang disayang, dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau punya keyakinan bahwasanya kalau saya diberikan kemudahan untuk berdoa, pasti pengkabulan itu akan mengiringi, akan mengikut, cepat ataukah lambat. Jadi tidak terlalu peduli. Makanya jemaah SWT, kalau kita diberikan kemudahan untuk berdoa, udah doa aja udah. Dengan doa tersebut dikabulkan tidak, kita udah dapat pahala. Apalagi kalau dikabulkan, ini bonus buat apa? Buat kita sendiri. Tapi tanpa dikabulkan pun kita sudah mendapatkan kebaikan. Kita sudah mendapatkan suatu hal yang baik karena doa itu dicintai sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa an Mutarrif bin Syikhir rahimahullahu taala qala, "Tadakkartu ma jima'ul khair. Fa idzal khairu katsir." Mutarrif bin Syikhir pernah mengatakan, saya pernah berpikir, apa sih yang mengumpulkan banyak kebaikan? Fa idzal khairu katsir. Ternyata kebaikan itu banyak, kata beliau. As-saum was-shalah wa idza huwa fi yadillahi azza wajal. Kebaikan itu banyak, puasa, salat dan ibadah-ibadah yang lain, dan semua itu ternyata ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza anta la taqdir ala ma fi yadillahi azza wajal illa an tas'alahu fayu'tiyak fa idza jima'ul khair ad-du'a. Kata beliau, kalau kita sadar bahwasanya semua kebaikan-kebaikan itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mampu untuk meraih apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka minta sama Allah.
Fayu'tik fa idza jima'ul khair ad-du'a. Kalau begitu semua kebaikan-kebaikan itu semua terkumpul di doa. Saya ulang ikhwan biar lebih jelas. Muttarrif bin Sikhir dia bilang begini. Tatkala saya berpikir tentang kebaikan-kebaikan itu ternyata banyak. Iya tidak? Puasa, salat, zakat, kita sedekah itu semua kebaikan. Kemudian dia berpikir gimana cara mengumpulkan semua kebaikan itu. Ternyata yang dia dapati semua kebaikan-kebaikan itu kan semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mau berbuat baik itu semua kehendak Allah, ya tidak? Kita mau ke sini itu kehendak Allah. Kita mau pergi kemana itu semua kehendak Allah. Kita mau sholat, kita mau ngaji itu semua kehendak Allah. Berarti semua kebaikan-kebaikan itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak bisa nyomot dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Ya kita minta berarti sama Allah. Ya Allah, tolong berikan saya kebaikan. Tolong berikan saya kebaikan ini, tolong berikan saya kebaikan itu. Berarti sumber semua kebaikan itu apa? Berdoa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak jamaah? Saya ulang sekali lagi, semua kebaikan itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecuali Allah kasih. Kecuali Allah kehendak sama kita. Maka tugas kita minta sama Allah, ya Allah, tolong berikan saya kebaikan-kebaikan. Bukakan saya pintu kebaikan-kebaikan. Berarti sumber kebaikan seluruhnya itu kembali kepada Allah. Berarti minta kita sama Allah. Berarti sumber kebaikan itu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ingin dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak tentang keutamaan doa. Karena poin yang kedua ini beliau ingin sampaikan bahwasanya poin kalau kita bisa ingin mentazkiyati nufus kita, mensucikan hati kita itu dengan berdoa. Tapi sebelum beliau sampaikan kenapa harus doa, beliau ingin jelaskan dulu tentang keutamaan doa. Ada 2 poin yang saya sebutkan. Doa ibadah yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kedua yang kita bisa ambil bahwasanya doa itu adalah pintu segala kebaikan. Doa itu adalah pintu segala kebaikan. Wa fi bab tazkiyah sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi du'aihi. Berkaitan dengan poin kita atau pembahasan kita tazkiyatun nufus. Kenapa Syekh Abdul Razak mendatangkan doa itu sebagai sebab mensucikan hati? Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kata Nabi SAW, ya Allah, ati nafsi taqwaha, jadikanlah hatiku sebagai hati yang bertakwa. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah zat sebaik-baik yang mensucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah Tuhan kami dan penolong kami. Saya ulang doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dalam diksi ayat ini, doa ini pada jamaah yang semoga dirahmati Allah taala, Nabi minta kepada Allah, minta untuk mensucikan hati. Berarti Syekh Abdul Razak ingin mendalil bahwasanya kalau pengen hati kita bersih, berarti minta sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pun minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingin Bapak Ibu di sini semua kalau bisa menghafal doa ini. Minta sama Allah Subhanahu wa taala kesucian hati dengan berdoa seperti doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Doa Nabi itu doa yang paling manjur. Kita enggak perlu bikin doa-doa sendiri. Kita tinggal menukil doa apa yang pernah diucapkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi itu lisannya itu wahyu, ya tidak? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah Nabi itu berucap dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ini doa berarti wahyu atau bukan? Berarti wahyu, ya kan? Berarti kita enggak usah bikin doa yang aneh-aneh. Doa yang diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih makbul, lebih manjur dan lebih berkah. Lebih berkah kepada kita. Oke, saya sering katakan bahwasanya kalau kita pengen berdoa jamaah, cari doa-doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha dihafal. Sebulan 1 doa cukup. Kalau antum enggak bisa ngapal.
Antum cari buku-buku doa, misalnya buku-buku zikir seperti Hisnul Muslim atau yang lainnya. Kalau enggak sekarang ada aplikasi Bekal Islam, download, nanti itu ada doa-doa situ. Doa hafal satu hari satu doa. Maka saya kasih tugas Bapak Ibu, hari ini hafal doa ini. Ini dibuat kebaikan Bapak Ibu sekalian. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Saya ulang sekali lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pakai doa ini tatkala Bapak Ibu salat, tatkala Bapak Ibu sujud, tatkala Bapak Ibu di sujud di tahiyat akhir, tatkala sedang berdoa. Doa ini. Kenapa ini demi kebaikan untuk diri kita sendiri? Tadi Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh menang orang yang mensucikan jiwanya. Dan hal yang harus kita lakukan, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadha du'a isyaratun wa tanbihun ala anna tazkiyatun nufus biyadillahi allamil ghuyub. Dari doa tadi Nabi menyebutkan, ya Allah, sucikan hatiku karena Kau adalah zat sebaik-baik zat yang mensucikan hati. Kata Syekh Abdul Razak, berarti doa ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya yang bisa mensucikan hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak akan tersucikan hati tersebut. Wa anna miftahaha al-a'zam huwa ad-du'a wal iftiqaru ila Allah. Dan pintu kebaikan-kebaikan di sini tadi, pintu atau pensucian jiwa yang paling besar adalah dengan merendah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana akthar du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian di antara salah satu doa juga yang sering diucapkan oleh Nabi SAW, yaitu doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Berarti doa ini juga doa yang manjur untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pensucian jiwa kita. Famata ijtama ala al-abdi qalbuhu wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu qawiya raja'uhu wa lam yata'ajjal ijabah wa taharral awqat al-fadila fala yakadu yuraddu du'a'uhu. Kata Syekh Abdul Razak, barang siapa yang hatinya akhirnya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur atas kebutuhan dan kekurangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qawiya raja'uhu, kemudian harapannya besar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yata'ajjal ijabah, dan dia tidak terburu-buru untuk minta dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, wa taharral awqatil fadila, kemudian dia cari waktu yang pas untuk berdoa, fala yakadu yuraddu du'a'uhu, kata beliau, maka sangat mustahil doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mustahil doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya insyaallah pasti dikabulkan sama Allah. Di sini beliau menyebutkan hati itu harus benar-benar berharap kepada Allah, mengakui kebutuhan kita, mengakui kekurangan kita, kemudian enggak terburu-buru, ya Allah kenapa enggak dikabulkan? Itu salah satu penghalang dikabulkannya doa. Harus sabar dan harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian cari waktu-waktu yang tepat. Kata beliau, kalau orang berdoa dengan seperti ini, insyaallah akan dikabulkan. Mustahil tidak dikabulkan. Wa a'zamu ma yu'inuka 'ala ad-du'a ma'rifatak wa a'zamu ma yu'inuka 'ala ad-du'a ma'rifatuka anna zakata nafsik biyadillah. Fallahu huwal ladzi yuzakki man yasha wal amru kulluhu lahu wa tahta masyiati qala Allah taala balillah yuzakki man yasha. Di antara sikap, kata Syekh Abdul Razak, supaya kita benar-benar doa kita dikabulkan tatkala kita minta untuk pensucian hati, kata beliau, kita harus benar-benar yakin yang mampu melakukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan balillah yuzakki man yasha. Karena Allah lah yang mampu mensucikan siapapun yang dia hambanya dan yang dia kehendaki. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan rahmatnya juga, ma zaka minkum min ahadin abada, maka Allah tidak akan mensucikan satupun di antara kalian. Berarti yang mampu mensucikan hanyalah Allah. Maka tatkala berdoa yakin seperti itu. Kata Syekh Abdul Razak, yakin benar-benar yang mampu melakukan tersebut hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat dari Al-Barra' bin Azib. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanqulut turab yaumal khandaq
Nabi SAW itu tatkala perang Khandaq. Perang Khandaq ini perang yang para sahabat dan Nabi SAW harus menggali parit untuk menghalangi musuh. Kenapa? Musuh dari luar sangat banyak, sedangkan mereka punya kekuatan kurang. Maka di antara strategi dibuat oleh Nabi SAW yaitu apa? Menggali parit supaya musuh tidak bisa nyebrang ke kota Madinah. Tatkala sedang menggali parit, maka Nabi pun bersenandung dengan mengatakan, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ini bentuk kesadaran, bentuk kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan, demi Allah, kalau bukan karena Allah kami enggak dapat hidayah. Kami juga tidak bisa bersedekah dan kami juga tidak bisa melakukan salat. Berarti semua kebaikan itu kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fal hidayatu wal imanu wal khairu kulluhu biyadillahi wahda. Kata Syekh Abdul Razak, maka hidayah, keimanan dan semua kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagrisu hadzal amra fi nufusis sahaba. Dan Nabi SAW dahulu sangat menanamkan hal ini kepada dalam hati-hati para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa yuakkidu alaihi bistimrar. Dan Nabi suka mengulang-ulang. Artinya Nabi tanamkan benar-benar ke dalam jiwa para sahabat, hei para sahabat, Allah itu semua kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ulang-ulang terus. Apa dalilnya? Fakana sallallahu alaihi wasallam yastahillu khatabahu biqaulihi man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nabi SAW kalau berkhutbah jamaah, apa yang beliau sebutkan? Man yahdillahu fala mudhillalah. Apa maknanya? Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa orang yang menyesatkan dia. Wa man yudlil, sebaliknya barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falaha dialah. Maka Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut. Dan Nabi itu ulang-ulang terus di setiap khutbahnya. Khutbah Jumat, tatkala beliau sampaikan wajangan, beliau sampaikan ini, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razak, Nabi ingin menanamkan benar-benar dalam hati para sahabat, supaya para sahabat paham semua kebaikan itu hanya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal aslu huwa a'dhamul abwab li tazkiyatin nafas. Kata Syekh Abdul Razak, maka dari sini kita paham berarti doa ini adalah sumber yang paling besar untuk mendapatkan pensucian jiwa. Faman alima anna salaha nafsihi wa zakatiha wa istiqamatiha bi yadillahi azza wa jalla laja'a ilaihi. Barang siapa yang tahu bahwasanya kesucian jiwanya, kemudian keistiqomahannya semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbal ala babi mulihan alaihi bidu'a. Dia akan pasti ngetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Rengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Rajian tami'an, dengan berharap dengan sebenar-benarnya. Liyanala minhu zakata nafsihi wa najatiha wa falahiha fid dunya wal akhirah. Dengan pensucian jiwa tersebut, dia akhirnya mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Ini poin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala yang menjelaskan bahwasanya kalau hati kita pengen bersih, sekali lagi berarti apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ringkas jamaah semua taala karena ini tadi agak panjang. Dalam poin kedua ini Syekh Abdul Razak menyebutkan sumber pensucian jiwa tadi apa? Doa. Setelah itu beliau sebutkan kenapa doa nanti di akhir, tapi di awal beliau menyebutkan doa itu adalah ibadah yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tatkala orang berdoa berarti dia sedang mengaku dia itu sedang adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukti penghambaan seorang hamba kepada Allah itu doa. Kenapa? Tatkala dia doa berarti dia sedang mengakui ketidakmampuan dia dan dia mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan pensucian jiwa ini salah satu hal yang dimampui atau hal yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa mensucikan jiwa kita kalau Allah tidak kehendaki, ya tidak? Berarti mau tidak mau kita harus minta sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mudahkan kita untuk mensucikan jiwa kita. Wallahu taala alam. Berarti ini poin kedua jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Al-qaidatus tsalitsa, Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyah wa ma'inuha. Kata beliau di sini Al-Qur'an adalah sumber pensucian jiwa. Al-Qur'an berarti maksudnya apa? Baca Quran.
Saya bacakan kata Syekh Abdul Razak, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, maksudnya mengajarkan sunnah. Lihat dalam ayat di sini Syekh Abdul Razak ingin berdalil kenapa Al-Qur'an itu menjadi sumber penyucian jiwa, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah itu mengutus nabi dengan tujuan untuk membacakan Al-Qur'an kepada umatnya. Dengan Al-Qur'an tersebut akhirnya jiwa-jiwa manusia akhirnya tersucikan, karena Allah menyebutkan wajuzakkihim, dan Nabi SAW mensucikan hati-hati mereka. Maksudnya mensucikan dengan apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran itu adalah sumber apa? Pencucian jiwa. Kata Syekh Abdul Razak, fa'a'udhamu ma tazku bihin nafsu Al-Quranul Karim. A'zam, perkara yang besar yang bisa mensucikan jiwa, kata Syekh Abdul Razak, yaitu berdoa dengan membaca Al-Quran. Alladhi huwa kitabut tazkiyah, karena Al-Quran itu adalah kitab penyucian jiwa. Faman arada li nafsihi tazkiyah falyatlubha fi kitabillahi azza wajalla. Barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka dia baca itu apa? Al-Quran. Qala Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, dhaminallahu liman ittaba'al qur'ana an la yadhilla fid dunya. Kata Abdullah bin Abbas, Allah menjamin siapa yang mengikuti Al-Quran maka dia tidak akan pernah sesat di dunia. Wala yashqa fil akhirah, dan dia juga tidak akan pernah sengsara di negeri akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a huda fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Al-Quran, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan sengsara. Allah juga berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah. Apa itu mau'izah? Mau'izah itu pelajaran atau nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syifaa'un lima fis sudur. Wa syifaa'un lima fis sudur, maksudnya itu sebagai penyembuh. Al-Quran itu sebagai penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ada dalam hati kalian. Wa hudan, wa petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan juga sebagai rahmat kepada orang-orang beriman. Kata Ibnu Qayyim, Al-Quran huwa syifa' at-tam min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah wa adwa ad-dunya wal akhirah. Saya ulang, Ibnu Qayyim mengatakan Al-Quran itu sebagai obat yang sempurna, min jami'il adwa, untuk segala penyakit hati atau penyakit badan, wa adwa'id dunya wal akhirah, dan juga penyakit-penyakit yang ada di dunia dan juga di akhirat. Ikhwani fiddin jamaah semua taala. Kita kembali apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak ingin menyatakan bahwasanya kalau kita pengen mensucikan hati, maka cari dalam Al-Quran. Kenapa dalam Al-Quran? Allah memang menyebutkan bahwasanya siapa yang mengikuti Al-Quran maka dia tidak akan pernah tersesat. Dan hal yang mengakibatkan orang sesat itu kan karena hatinya kotor. Karena hatinya apa? Kotor. Maka Allah jamin, kata Ibnu Abbas, siapa yang ngikutin Al-Quran, membaca dan mentadabburinya, maka insya Allah dia tidak akan pernah sesat di dunia dan juga tidak akan pernah sengsara di akhirat. Dalilnya tadi kita sebutkan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah sesat dan tidak pernah sengsara. Ikhwani fiddin, sekarang apa makna baca Al-Quran? Ingin dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Wa qala azza wa jalla alladziina aatainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Kata Syekh Abdul Razak, orang-orang yang diberikan Al-Quran, kitab kepada mereka, orang-orang beriman itu mereka membacanya dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar tilawah. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa makna membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya? Syekh Abdul Razak mengatakan,
Wa tilawatul kitabi haqqat tilawah fatakunu biqiraatihi wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amali bihi. Ternyata banyak jemaah, tidak hanya sekedar dibaca. Yang pertama kata beliau dibaca. Yang kedua dihafal. Waduh berat. Berat tidak ibu-ibu? Berat. Yang ketiga wa fahmihi, dipahami. Yang keempat wa tadabburihi, ditadabbur. Kemudian yang kelima ini lebih berat lagi, wal amali bihi, diamalkan. Kama fassarahu bidzalika as-sahabatu wat tabi'un. Qala Ibnu Mas'ud, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihin wal amali bihin. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dulu, kita kalau belajar Al-Qur'an itu maka kita belajar 10 ayat dan tidak akan maju lagi ke ayat berikutnya sampai benar-benar kita paham maknanya dan kita juga mengamalkan ayat-ayat tersebut. Berarti jamaah pembacaan Al-Quran yang benar itu seperti itu prakteknya. Seperti praktek para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itu dibaca, kemudian minimal kita paham maknanya, kita baca terjemahannya, kemudian kita amalin. Makanya nanti ada nukilannya, seperti nukilan dari Fudail bin Iyad. Fudail bin mengatakan, innama nazal Qur'an liyu'mala bihi, fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Kata Fudail bin Iyad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk apa? Diamalkan. Tapi sekarang orang menjadikan Al-Quran itu amalannya itu hanya bacaan doang. Saya ulang, ini harus antum cermat. Fudail mengatakan Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Berarti apa yang dikandungnya itu harus diamalkan. Tapi sekarang orang menjadikan amalan Al-Quran itu hanya sekedar baca. Sekarang saya tanya, baca Al-Quran itu bagus atau tidak? Bagus. Apakah itu juga apakah membaca Al-Quran itu menjadikan tujuan diturunkan Al-Quran? Saya ulang, apakah Al-Quran dengan membaca Al-Quran itu berarti merealisasikan tujuannya Al-Quran? Iya, tapi kurang. Karena diturunkannya Al-Quran itu untuk diamalkan. Cara untuk diamalkan berarti mau tidak mau kita harus baca plus apa? Paham. Kalau kita hanya sekedar baca, bagus. Dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan. Tapi kurang. Akhirnya terkadang jamaah, kita baca Al-Quran itu kayaknya kurang mengena dalam hati kita. Ada keimanan masuk dalam hati kita, cuman kurang. Kenapa? Kita nggak paham maknanya. Maka berusaha jamaah SWT. Saya sering sampaikan kepada jamaah, kalau bisa dibaca Al-Quran itu sekalian plus baca apa? Terjemahannya, nggak usah tafsir. Antum baca tafsir nanti kepanjangan. Nggak maju-maju jadinya. Minimal antum baca terjemahannya. Baca 1 halaman, baca terjemahannya. Atau 1 ayat. Kemudian setiap kita harus paham betul ayat-ayat yang kita hafal. Misal Bapak Ibu hafal apa? Trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bapak Ibu harus benar-benar paham itu maknanya. Baca tafsirnya. Minimal dengan kajian, kuasai itu tafsir Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Tambah 2 lagi. In. Inna a'toina sama Inna anzalna. Itu in juga harus kuasai benar-benar tafsirnya. Jadi jangan hanya sekedar baca aja. Jangan hanya sekedar baca terjemah. Tapi berusaha ikut kajiannya, mencatat, paham maknanya secara detail. Itu buat ayat-ayat yang kita hafal. Apalagi Al-Fatihah jamaah. Tiap hari kita baca. Kadang salat kita hambar karena kita tidak meresapi makna dari Al-Fatihah. Padahal tujuannya kan untuk kita tadabburi, untuk kita amalkan. Maka dikritik sama tadi Fudail bin Iyad mengatakan Al-Quran itu tujuannya untuk diamalkan. Tapi sekarang orang enggak mengamalkan Al-Quran. Mereka menjadikan amalan Al-Quran itu hanya sekedar baca. Makanya kajian tafsir paling penting jamaah sekalian. Kajian kitab paling fenomenal itu kajian kitab apa sih? Saya ulang. Kajian kitab yang paling fenomenal. Kita kan ngaji kitabnya Syekh Abdul Razak,
Kita ada juga ngaji kitabnya Imam Nawawi. Kitab yang paling fenomenal itu apa? Ya Al-Quran, nggak ada lagi. Antum pengen ngaji yang paling keren, yang paling luar biasa ya ngaji Al-Quran. Ngaji kitab Al-Quran, tafsir. Makanya kajian tafsir kita juga jamaah, saya sebagai pengajar terkadang kalau saya ngajar kajian ke tafsir, itu banyak faedah sekali yang kita dapati. Karena setiap ayat, setiap pengajaran ayat itu banyak faedah. Oke, saya anjurkan kepada Bapak Ibu, minimal Al-Quran yang kita baca kita paham apa? Maknanya, baca terjemahnya. Adapun bagi ayat-ayat yang kita hafal, kita harus kuasai apa? Tafsirnya. Jadi kalau kita baca misalnya inna a'tainakal kautsar, kita paham, oh al-kautsar berarti maknanya itu kebaikan yang banyak. Sebagian ulama menyebutkan al-kautsar itu adalah sungai di surga yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan fasholli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad, kalau saya sudah kasih kau kenikmatan yang sangat banyak, salat. Berarti tafsirnya, berarti salat itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan enak kalau antum bisa kayak begitu. Bisa jadi antum disuruh kultum antum bisa. Bisa. Karena paham dengan tafsir tersebut. Oke, sekali lagi, untuk ayat-ayat yang kita baca terjemahnya. Untuk ayat-ayat yang sudah kita hafal, kuasai apa? Tafsirnya. Minimal juz amma Bapak Ibu. Kalau enggak minimal juz amma tadi, trikul in Al-Fatihah udah. Kuasai apa? Tafsirnya. Wallahu taala alam. Kemudian di akhir Syekh Abdul Razak menyebutkan wa idza akramallahu 'abdahu bi tilawatil Qur'an wa tadabburihi wa mujahatin nafsi 'alal 'amali bihi nala minat tazkiyati awfar nasib. Kata beliau, barang siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa baca Al-Qur'an, kemudian bisa mentadabburi Al-Qur'an, kemudian bersungguh-sungguh untuk mengamalkan isi Al-Qur'an, berarti dia sudah mendapatkan porsi tazkiyatun nufus, porsi penyucian jiwa itu dengan porsi yang sangat besar. Kenapa dalam Al-Qur'an semua ayat-ayat itu mensucikan jiwa. Baca aja bisa mensucikan jiwa. Ya tidak? Antum baca Al-Quran itu apa pahamannya tidak kan? Tapi ada keimanan yang tumbuh dalam hati kita. Apalagi kalau antum pahami. Apalagi antum pahami. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini poin kedua. Ingin mensucikan jiwa, maka cari dalam apa? Al-Quran. Dan baca dengan sebenar-benar tilawah. Caranya dengan baca, tadabbur dan juga apa? Amalkan. Wallahu ta'ala alam. Sekarang yang keempat. Ittikhadul uswah wal qudwah. Kata Syekh Abdul Razak di sini yang keempat yaitu mencari teladan. Cari orang yang bisa keteladani. Apa maksud beliau sini? Coba kita baca penjelasan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW untuk kalian itu ada uswah hasanah, ada teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini untuk bagi orang-orang yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah dengan banyak atau berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadhihi al-ayatul karimah aslun kabirun fi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat tadi yang Allah menyebutkan pada diri Nabi SAW itu ada teladan. Kata Ibnu Katsir, berarti ini dalil menunjukkan bahwasanya kita itu harus ngikut Nabi SAW. Saya ulang, kalau antum ditanya apa dalil kita harus ngikut Nabi SAW, dalilnya ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu ada suri tauladan yang patut kita contohi. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Barang siapa yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharap kebaikan pada hari akhir. Kata Ibnu Katsir, ini dalil. Barang siapa yang ingin kebaikan atau barang siapa yang ngaku ikut Nabi SAW, maka dia harus jadikan Nabi sebagai teladan. Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Pada perkataannya, perbuatannya dan juga kondisinya.
harus mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad inna nuhibbu rabbana. Fa anzalallahu azza wa jalla, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Hasan Al-Basri, di zaman Nabi dulu ada sekelompok orang datang kepada Nabi. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna nuhibbu rabbana. Wahai Muhammad, kami cinta sama Tuhan kami. Mereka klaim seperti itu. Maka turun ayat jamaah. Turun ayat yang menjelaskan kalau kalian cinta sama Allah, ini buktinya harusnya begini. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian itu cinta sama Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Maka ikutlah aku. Aku di sini siapa? Rasul. Seakan-akan Allah itu beritakan Nabi, wahai Muhammad. Mereka klaim mereka cinta saya. Cinta Allah maksudnya kan? Katakan sama mereka, kalau kalian benar-benar cinta sama Allah, ikut saya, ikut Muhammad maksudnya. Fattabi'uni. Kalau kalian ikut saya, ikut Muhammad, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kalian akan dapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cinta sama kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Berarti bukti ketakwaan cinta kepada Allah yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua dalil bahwasanya wajib bagi kita ikut Nabi SAW. Yaitu saya ulang pertama, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan yang kedua, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini kalau dibikin soal bagus nih. Fattiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi fihi dalilun ala sidqi mahabbatillah li'anna al-ittiba' wal iqtida' bin nabi was sayr ala manhajihi wal qawim huwa ainut tazkiyah wala yumkinul wusul ilaiha bighairi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak, berarti mengikuti Nabi adalah dalil kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang kan klaim, saya cinta Allah, saya cinta Nabi. Tapi praktek nyatanya enggak seperti dia cinta sama Allah, cinta Rasul, enggak. Kenapa dia cinta sama Allah, cinta sama Rasul klaimnya, tapi ternyata tidak ngikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang A, enggak, kayaknya A+ boleh bagus. Nabi bilang B, enggak, B geser ke kiri dikit lah lebih bagus. Berarti kan tidak patuh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah menyebutkan kalau cinta sama Allah ngikut Nabi, apa yang Nabi bilang ikut. Ini dia bikin alasan-alasan. Kayaknya begini deh, kayaknya begini deh. Berarti kan tidak mengikuti Nabi SAW sepenuhnya. Sedangkan bukti cinta sama Allah itu ngikutin Nabi SAW. Perhatikan jamaah semua ta'ala. Ini penting. Disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Wa yuhdithu a'immatud dhalal fi kulli zamanin turuqan munkaratan. Dan terjadi, kata Syekh Abdul Razak, pada pemimpin-pemimpin kesesatan di berbagai zaman tentang jalan-jalan kemungkaran, yang jalan-jalan tersebut yudda'a fiha anha tuzakkin nufus, yang jalan-jalan tersebut diklaim sebagai cara untuk mensucikan jiwa. Saya ulang, kata Syekh Abdul Razak, terjadi di berbagai zaman pemimpin-pemimpin kesesatan yang membuat suatu metode-metode baru yang mereka klaim bahwasanya ini adalah jalan untuk mencari pensucian jiwa. Wa tuhadzibul qulub, dan menjernihkan hati. Wa tuqawwis silata billah, dan cara-cara tersebut akan menguatkan hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika mimma yuqal, dan banyak sekali klaim-klaim janji-janji yang mereka lakukan. Wa yusuna bil inqita anil jama'at wal khalwah fi amakin mudlimatin. Akhirnya apa cara tersebut? Mereka menyebutkan caranya gini loh. Kau putuskan hubungan kau dengan manusia. Terus kau berkholwat. Kholwat itu bertapa lah. Sendiri di tempat-tempat yang gelap. Wa tardadi adhkari khasa. Kemudian mengulang-ulang zikir-zikir tertentu. Wa alfadhin muayyana, dan lafal-lafal tertentu. Yuz'am annaha tuzakki wa tuhadzib wa turabbin nufus. Yang zikir-zikir tersebut dan perbuatan tersebut bisa mensucikan jiwa, menenangkan hati. Ila ghairi dzalika minad da'awal batila. Kemudian juga bighairi dzalik, dengan klaim-klaim yang batil. Intinya Syekh Abdul Razak ini menyebutkan ini. Terjadi fenomena, ini Syekh Abdul Razak tulis buku ini udah lama jemaah. Udah lama. Mungkin Syekh Abdul Razak udah
mendapati fenomena yang mungkin rame di akhir-akhir tatkala beliau nulis ini. Beliau menyebutkan ada fenomena yang diklaim oleh orang-orang sesat yang menyebutkan cara untuk mensucikan jiwa itu begini loh. Kita menjauh dari orang, kita berkholwat, kemudian mengucapkan zikir-zikir tertentu. Yang ini semua sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Yang akhirnya nanti akan mendatangkan ketenangan jiwa dan seterusnya. Allahu Akbar. Dan terjadi zaman sekarang jamaah. Terjadi. Bahkan sebagian kaum muslimin sampai jatuh kepada kesyirikan. Awalnya syubhatnya hanya ingin menenangkan jiwa dengan cara metode-metode terapi. Seperti apa? Yoga. Ada tidak jamaah? Jangan-jangan di sini ada pelakunya. Diajarin bahwasanya kalau pengen tenang itu ya ikut yoga, maksudnya bersemedi lah. Awalnya ya di pendopo-pendopo, tempat-tempat biasa. Mungkin ada klinik-kliniknya seperti itu. Akhirnya mereka duduk setengah jam, 2 jam diam gitu. Saya bilang sayang, coba kalau dipakai zikir ya. Astagfirullah 1 jam itu dapat berapa itu jamaah? Banyak kan? Itu dia duduk diam, nggak tahu dia mikir apa, kita juga belum pernah belajar soalnya. Diam, yang dengan ketenangan tersebut nanti lama-lama kata dia hati itu akan tenang. Awalnya begitu. Akhirnya merembet, terjadi jamaah. Akhirnya bersemedi di mana? Bukan gua lagi. Depan patung. Allahu Akbar. Kayaknya ada foto kemarin viral. Akhwat bercadar. Bercadar jamaah. Kalau bercadar muslim apa? Muslim. Bercadar depan patung yang besar. Dan itu diklaim dengan akun tersebut ini peribadatan apa? Peribadatan agama Buddha. Akhirnya jatuh seperti itu. Ya setan itu pintar jemaah. Dikit lama-lama jadi apa? Bukit. Secara logika jemaah semua ta'ala. Satu, Nabi nggak pernah ngajarin kayak gitu. Nanti ada yang berdalil, lah dulu kan Nabi kan pernah ke ini apa? Bukit apa? Gua Hiro. Nabi bersemedi. Kita katakan enggak. Di situ para ulama khilaf Nabi ngapain? Ada yang menyebutkan Nabi beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim. Ada yang menyebutkan Nabi di situ memang menyendiri. Kenapa? Nabi udah ruwet sama kota Mekah. Makanya saya juga belum pernah naik sih sebenarnya. Kata para ulama, sebagian orang menyebutkan kalau kita masuk gua itu depan pintu gua view-nya langsung view Mekah. Seakan-akan Nabi ingin melihat, aduh ini di bawah sudah terlalu berantakan. Nabi tidak mau terjerumus dengan kekotoran kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kota Mekah. Sehingga beliau menyendiri ke atas. Jadi beliau menyendiri itu bukan nyari wangsit. Enggak. Itulah wahyu datang sendiri karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya sehingga Nabi tidak melakukan itu lagi? Setelah Nabi jadi nabi, apakah para sahabat pernah naik ke atas? Menyendiri gitu? Enggak ada. Sebagian orang berdalil bersemedi dengan dalil seperti itu, enggak. Nabi, para sahabat tidak pernah mencontohkan. Yang saya katakan jamaah semua taala, kalau kita ingin menenangkan jiwa, ya udah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati itu akan menjadi tenang. Bukan dengan cara-cara seperti ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak seperti ini. Orang-orang datang mengklaim begini, itu bersemedi, menjauhkan diri dari manusia, kemudian mengucapkan lafal-lafal tertentu. Ya, nanti jadinya lama-lama syirik nanti. Terbukti. Ada akhwat pakai cadar, berdiam di depan apa? Patung. Ya, saya tidak berani bilang itu syirik, tapi ternyata yang pembuat acara itu mengklaim bahwasanya itu adalah peribadatan apa Bu? Buddha. Dia belum sebutkan ibadah. Kok bisa ada orang muslim seperti itu? Berarti kan PR kita masih banyak jamaah. Hati-hati syubhat itu nyambar. Jadi cari yang pasti jamaah. Enggak usah yang aneh-aneh lah. Takutnya kita aneh-aneh.
Allah tarik hidayah, selesai. Kita mau jadi apa? Allah Ta'ala alam. Syekh Abdul Razak mengatakan, yaqulul al-allama Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan wa asyad. Membersihkan hati, menyucikan jiwa, itu kata beliau lebih berat daripada pengobatan badan. Jadi kalau kita mau bicara tentang badan kita sakit dengan hati kita sakit, lebih susah nyembuhin hati. Faman zakka nafsahu birriyadha wal mujahada wal khalwa allati lam yaji biha ar-rasul fahuwa kal marid alladhi alaja nafsahu bi ra'yihi. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib. Kata beliau, maka kalau ada orang hatinya sakit, hatinya enggak tenang, mungkin ruwet hatinya. Terus dia menyembunyikan dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, berarti sama aja dia menyembuhkan dirinya pakai akalnya sendiri. Fa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib. Terus kalau kita mau banding-bandingkan akal dia sama akal dokter, kira-kira yang benar akalnya siapa? Jadi gini jamaah. Antum sakit misalnya. Sakit apa? Biar antum enggak pakai akal-akal. Karena sekarang bisa pakai akal-akal. Biasanya coba-coba. Kira-kira sakit apa jamaah? Yang antum harus ke dokter. Hah? Sakit apa? Dukhul. Dengkul. Bisa itu pakai pijit-pijit bisa. Yang dokter, yang kita biar kita semua sepakat. Demam berdarah ya. Demam berdarah kan? Oke, kita sakit, kalau kita sakit demam berdarah. Kita semua sepakat kita pasti ke dokter ya tidak? Kita enggak pakai akal kita. Kayaknya minum daun pepaya deh. Kayaknya kadang-kadang benar, tapi potensi salah itu besar ya tidak? Maka kita serahkan kepada dokter, kanker yang parah-parah itu. Sekarang kata Ibnu Qayyim, sakit badan dengan sakit hati itu lebih parah sakit hati. Maka kalau hati kita sakit, ngapain kita pakai akal kita? Kita langsung ikut anjuran dokter. Dokternya siapa? Sekarang saya tanya, dokternya siapa? Nabi SAW. Saya ulang. Badan sama hati kalau sakit lebih parah mana? Hati. Nah badan kita saja sakit, kita terkadang nggak berani pakai akal kita sendiri. Kita harus rujuk ke mana? Ke dokter. Misal saya tanya di sini ada orang tiba-tiba pingsan. Apakah berani kita langsung eksekusi? Ini harus begini, nggak berani kita kalau kita nggak punya ilmunya. Minimal panggil ambulans bawa ke dokter. Lebih aman ya tidak? Ini masih cuma masalah badan doang. Hati lebih berat daripada badan. Maka kalau hati sakit, udah jangan pakai akal sendiri. Kembalikan ke ahlinya, ke dokternya. Siapa dokternya? Rasul SAW. Nabi udah ngajarin begini. Terus ngapain pakai acara-acara yang baru-baru? Ya mending kalau cuma salah. Kalau sampai kesyirikan gimana? Maksud Ibnu Qayyim seperti itu. Wa aina ra'yuhu min ma'rifatit tabib. Kalau kita banding-bandingkan akal kita sama akalnya, kepintarannya dokter, kira-kira jauh tidak? Jauh. Maksudnya seperti itu. Kalau kita penyakit badan aja kita rela rujuk ke dokter, apapun dokter bilang kita ikut bahkan. Bagaimana dengan hati kita? Yang hati kita ini menjadi standar yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, ya tidak? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat dari fisik kalian, tapi yang Allah lihat itu apa? Hati-hati kalian. Makanya Syekh Ibnu Qayyim mengatakan, "Far-rusul at-tibba'ul qulub." Para rasul itu dokter-dokternya hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Maka tidak ada jalan untuk membersihkan hati, membenarkan hati kecuali dengan jalan-jalan yang diajarkan sama para rasul. Wa ala aidihim wa bimahdil inqiyad wat taslim lahum wallahul musta'an. Yaitu dengan taat dan juga menerima apa yang mereka ajarkan. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong. Berarti kembalikan kepada dokternya. Dokter hati siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan fa jami'ul a'mal allati laysa 'alaiha amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam mardudatun 'ala sahibiha. Walaupun Syekh Abdul Razak ingin menjelaskan bahwasanya segala apapun yang dilakukan tanpa petunjuk Nabi maka dia tertolak. Dalilnya kita semua sudah hafal mungkin, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang bukan dari ajaran kami maka dia tertolak.
Qala al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar." Kata Sufyan, Rasul itu sebagai barometer yang paling besar. Fa alaihi tu'radul asya. Maka segala hal itu dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi fama wafaqaha fahuwal haq. Maka semua dikembalikan kepada Nabi. Sesuatu hal yang selaras dengan jalan Nabi maka diterima. Maka dia benar. Wa ma khalafa fahuwal batil. Dan apa yang tidak sesuai dengan jalan Nabi maka dia ditolak. Wa lihada wajaba ala man arada tazkiyata nafsihi. Barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, an yujahida nafsahu al-ittiba. Maka dia harus bersungguh-sungguh ngikutin ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida sama, wal ta'assi sama juga ngikut Nabi. Wal hadar minal muhdatsat, dan harus berhati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Wal muhtaraat, perkara-perkara yang sama baru juga. Wat tara'iq al mubtadi'at, perkara-perkara bid'ah allati yadda'i arbabuha anha tazkin nufus, yang pembuat-pembuatnya, pencetus-pencetusnya itu mengklaim ini adalah cara mensucikan jiwa. Ini poinnya. Kalau Nabi itu dokter hati, maka kita harus ngikutin dokter. Dan Nabi menjadi barometer semua kebaikan. Kita lihat sesuatu hal. Kapan sesuatu hal ini selaras dengan Nabi, maka kita terima. Tapi kalau tidak mencocoki apa yang jadi dengan Nabi, udah tinggalin. Dan kata Syekh Abdul Razak, hati-hati. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru itu mending kalau cuma ditolak doang jemaah. Tapi jadi apa? Dosa. Misal ada orang buat klaim-klaim tadi kalau berholwat sendiri cuman salah doang, enggak dapat ketenangan misalnya, tidak sesuai dengan jalan Nabi, cuma salah. Mending nol. Tapi justru juga mendapatkan apa? Dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci yang keberapa ini jemaah? Yang keempat yaitu dengan ngikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajarannya hati-hati dengan cara-cara baru yang mengklaim bisa menenangkan jiwa. Dan cara yang paling populer sekarang di akhir-akhir ini yaitu seperti tadi, bersemedi, yoga dan seterusnya. Dan itu bisa mengarahkan kepada kesyirikan, dan sudah terjadi. Wallahu taala alam. Satu lagi jemaah semua. Al-qaidatul khamisah. Kaidah yang kelima untuk mensucikan jiwa. At-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Di sini yang kelima yang terjemahkan maksudnya itu adalah mensucikan diri dengan cara menjauhkan diri dari keburukan dan menghiasi dengan kebaikan. Saya ulang, poin yang kelima itu yaitu at-takhliyah wa tahliyah. Takhliyah itu maksudnya kita jauhkan diri kita dari keburukan-keburukan, membersihkan diri kita dari keburukan-keburukan, dari maksiat-maksiat. Tahliyah akhirnya kita hiasi diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Ini diantara metode untuk mensucikan hati kita. Saya ulang dulu, paham judul-judulnya? Takhliyah dan tahliyah. Takhliyah dalam bahasa Arab itu artinya itu mengosongkan. Berarti apa? Mengosongkan jiwa kita dari maksiat. Tahliyah itu maknanya adalah menghiasi. Berarti maksudnya kita menghiasi diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Ini metode untuk mensucikan jiwa. Apa dalilnya Mas Ta'ala? Takhliyah dan tahliyah itu metode untuk mensucikan jiwa. Karena kita harus butuh dalil. Kata Syekh Abdul Razak firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah zakat dari sebagian harta dari mereka, tutahhiruhum. Dengan zakat itu kau membersihkan, wa tuzakkihim, kau juga mensucikan mereka, wa shalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Berarti di sini ada lafal zakat atau mengambil sedekah. Sedekah itu maksudnya zakat yang wajib. Yang zakat tersebut itu ada dua hal. Bisa mensucikan dan tutahhir itu membersihkan, tuzakkim itu mensucikan. Kata para ulama, tutahhiruhum isyaratun ila maqamit takhliyah. Zakat itu untuk tutahhir, mensucikan. Maksudnya itu untuk menghilangkan hal-hal buruk. Kemudian wa tuzakkihim fihi isyaratun ila maqamit tahliyah bil fadail wal hasanat. Ini isyarat bahwasanya seorang itu tatkala membayar zakat nanti dia akan menjadikan suci seorang itu karena nanti amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh akan terhiasi pada diri seseorang tersebut. Saya bacakan dulu biar jelas.
Fala budda liman arada tazkiyata nafsihi an yuqli'a awwalan 'anidz dzunub wal atham allati tufsidul qalba. Barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka dia harus, pertama hal yang harus dilakukan yaitu dia harus meninggalkan dosa dan maksiat-maksiat yang mengotori hati. Berarti intinya meninggalkan maksiat. Wa tahjibu anhu nurul hidayah wal iman. Dan karena maksiat-maksiat tersebut akan menghalangi masuknya cahaya hidayah dan juga cahaya keimanan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda idza aqta'a." Seorang hamba kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan tertancap satu nukta hitam, titik hitam dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Tapi kalau dia bertobat, kemudian dia tinggalkan itu dosa, suqila qalbuhu, maka hatinya pun akan jadi bersih, akan terhapuskan. Wa in ada zida fiha. Tapi kalau dia buat lagi, maka akan tambah titik lagi. Hatta ta'lu wa qalba, sampai titik itu memenuhi hatinya. Wa huwa ran alladzi dzakarallahu fala kallaba rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, noda-noda hitam yang menumpuk pada hati mereka atas apa yang mereka lakukan. Di ayat hadis tadi jamaah, Nabi menyebutkan kalau seorang hamba melakukan satu kesalahan, tertancap satu apa titik hitam. Kemudian kalau dia bertobat, berarti titik itu kan kehapus. Maka Syekh Abdul Razak ingin berdalil, kalau kita pengen hati kita bersih, maka kita dulu jauhi dulu dosa-dosa kita, bersihkan diri kita dari maksiat. Karena kalau kita pengen hati kita bersih, kita tinggalin. Tapi kalau kita masih maksiat terus, nanti akan nambah terus, sehingga bisa mengotori hati. Berarti mau tidak mau kita harus tinggalin dulu apa yang kita lakukan yang berbau maksiat. Tsumma alaihi an yujahida nafsahu 'alal iktisar minas salihat allati tazku biha nafsuhu. Setelah jamaah menjauhkan diri dari kemaksiatan, maka dia beralih kepada langkah berikutnya, yaitu memperbanyak amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan petunjuk kepadanya atas jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang baik. Qala Ibnu Taimiyah, "At-tazkiyatu wa in kana asluha an-nama wal barakata wa ziyadatul khair fa inna ma tahsulu bi izalati asy-syarr. Falihada sarat tazakki yajma'u hada wa hada." Ibnu Taimiyah mengatakan pensucian jiwa, pensucian itu aslinya maknanya adalah menumbuhkan atau keberkahan dan menambahkan kebaikan. Fa inna ma yahsulu bi izalatis syarr. Dan tazkiyah itu didapatkan dengan menghilangkan kekotoran. Walihada sarat tazakki yajma'u hada wa ada. Dari sini kita paham bahwasanya untuk mensucikan jiwa itu harus mengumpulkan hada wa hada. Hada wa hada maksudnya takhliyah dan tahliyah. Takhliyah tadi membersihkan diri kita dari maksiat-maksiat, kemudian tahliyah setelah itu menghiasi diri kita dengan banyak beramal saleh. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Inna qauli ta'ala balillahu yuzakki man yasha ay bil iman wal amal saleh." Allah Subhanahu wa taala mensucikan hamba-hamba yang dikehendaki, maksudnya dengan apa? Dengan amalan saleh. Tadi ingat Allah mengatakan balillahu yuzakki man yasha. Allah itu mensucikan hamba-hambanya siapapun yang dia kehendaki. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu Allah memberikan taufik bagi dia untuk beramal soleh. Karena enggak bisa bersih begitu tiba-tiba, enggak. Harus dengan apa? Amalan soleh. Berarti ini dalil kalau kita ingin hati kita bersih, berarti kita harus beramal soleh. Bitakhliyati anil akhlaqir radhiyah wa tahalli bisifatil jamilah. Kata Sa'di, amalan soleh itu dengan menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk dan kemudian kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Ini maksud dari penjelasan Syekh Abdul Razak bahwasanya poin kelima itu at-takhliyah dan tahliyah. Takhliyah sekali lagi apa tadi? Mengkosongkan diri kita, menjauhkan diri kita dari amalan-amalan yang buruk-buruk, maksiat-maksiat, karena yang buruk-buruk itu akan menutupi cahaya hidayah masuk. Setelah kita jauhi, maka kita hiasi diri kita dengan apa? Banyak beramal saleh. Sampai sini apa? Mau lanjut apa? Cukup? Bisa sampai jam berapa Pak? 10:30. Dari jam 9. Karena ini pertemuan perdana. Satu lagi apa lanjut Ibu? Atau tanya jawab?
Sampai sini aja dulu. Nanti kebanyakan Bapak Ibu pusing. Saya ringkaskan dari awal kajian kita pada hari ini. Kita bahas tentang poin-poin yang bisa mensucikan apa jiwa. Yang pertama kita sudah sebut pada pertemuan yang dulu. Itu apa tahu? Tauhid. Karena dia itu landasan. Kita nggak bisa mensucikan diri kita tanpa dengan landasan apa tahu? Tauhid. Kemudian yang kedua apa jamaah? Berdoa. Kenapa berdoa? Karena semua kebaikan itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pengen hati kita bersih, mau tidak mau kita minta sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya tadi? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hafalin doa ini Bapak Ibu. Ini bukan buat saya tapi buat Bapak Ibu sekalian. Buat supaya hati kita bersih. Hati kita kalau bersih, hati kita tenang itu nikmat jamaah. Bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Juga doa kata dia diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-bolakan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Karena hati kita yang mengokohkan, yang membersihkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, tadi kita bahas bahwasanya di antara metode untuk kita bisa mensucikan jiwa kita yaitu mau tidak mau kita kembali kepada apa? Ke Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini sumber tazkiyah, sumber penyucian apa jiwa. Dalilnya tadi Allah menyebutkan laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi SAW dari golongan-golongan kalian. Artinya sama seperti kalian manusia. Yang Rasul tersebut datang kepada kalian membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mensucikan kalian. Berarti Al-Qur'an diturunkan tujuannya untuk mensucikan, membersihkan hati kita. Maka mau tidak mau kita harus membaca Al-Qur'an. Bahkan Allah janji, Allah menjamin, "Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Barang siapa yang ngikut hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Al-Qur'an, maka dia tidak akan pernah sesat di dunia dan dia akan selamat nanti mana di akhirat. Berarti baca Al-Qur'an. Bagaimana cara baca Al-Qur'an yang benar? Dibaca, ditadabburi, kemudian diamalkan. Ini poin penting harus kita amalkan. Tadi para sahabat Ibnu Abbas cerita, kami kalau baca 10 ayat kita enggak lewat dulu 10 ayat berikutnya. Sampai kita benar-benar paham dan kita amalkan baru kita baca ayat selanjutnya. Maka proposal yang saya ajukan kepada Bapak Ibu, kalau baca Al-Qur'an maka minimal baca terjemahannya. Ini pertama. Yang kedua, bagi ayat-ayat yang sudah dihafal, surat-surat yang sudah dihafal, maka berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai apa? Tafsirnya. Caranya mudah, bisa tinggal kita baca buku-buku tafsir yang ringan-ringan. Ada tafsirnya, misalnya Juz Amma, apa yang kita baca tafsir Muyassar. Atau kalau Bapak Ibu malas baca, dengar kajian. Itu ada Quran Tadabbur. Download di handphone Quran Tadabbur. Terus nanti cari di situ Juz Amma, ibu-ibu bisa dengar kajian di situ, kajian Ustaz Firanda. Insya Allah di situ kalau Bapak Ibu bisa kuasai ayat-ayat surat-surat yang Bapak Ibu hafal, insya Allah salat lebih khusyuk. Salat lebih apa khusyuk. Kemudian setelah itu bisa diamalkan. Kemudian poin yang keempat tadi kita baca, yang kita bahas ittikhadul uswah wal qudwah. Cari teladan yang baik. Siapa teladan yang baik? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi itu menjadi barometer kita cinta sama Allah atau tidak. Buktinya tadi Nabi disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, dalil dari Hasan Al-Basri, ada orang-orang di zaman Nabi datang kepada Nabi, mereka klaim, saya cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun turunkan wahai Muhammad, katakan sama mereka, kalau mereka cinta sama Allah Subhanahu wa taala, suruh ikut kau. Suruh ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ikut Nabi, ikut kau wahai Muhammad, yuhibbukumullah. Allah akan cinta pun sama mereka. Berarti standar kecintaan kepada Allah itu harus mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwasanya Nabi itu layaknya seorang dokter bagi hati-hati manusia. Maka kita jangan spekulasi pakai akal-akal kita sendiri, maka kita harus kembali kepada dokter yang sesungguhnya. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati dengan cara-cara metode-metode yang diklaim sebagai pensucian jiwa, diklaim bagi orang-orang yang sesat.
Misalnya tadi beliau sebutkan contohnya dengan bersemedi, dengan berkhalwat yang tidak pernah diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, sebaik-baik petunjuk itu petunjuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima yang terakhir tadi kita bahas itu ada namanya takhliyah dan tahliyah. Takhliyah itu adalah membersihkan diri kita dari maksiat-maksiat, kita berusaha. Coba catat Bapak Ibu dosa-dosa apa yang sering dilakukan. Di list, ternyata banyak, ya udah pelan-pelan. Setelah itu masuk langkah berikutnya yaitu dengan tahliyah. Tahliyah itu apa? Menghiasi diri kita dengan amalan soleh. Contoh misalnya dulu tukang nonton-nonton yang gak benar disilang, sekarang nonton kajian. Dulu tukang minum-minum yang gak benar, sekarang minum madu. Dulu pokoknya yang gak benar diganti dengan sesuatu yang baik. Ini sebagai usaha kita untuk mensucikan jiwa kita. Wallahu ta'ala jamaah semua ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kalau ada umur kita lanjutkan lagi 5 yang selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Mau tanya bagaimana kalau saya diarahkan untuk olahraga yoga karena salah satu promil yang disuruh oleh dokter. Qadarullah saya 5 tahun pejuang garis 2. Dan bagaimana hukumnya akhwat olahraga di tempat fitness? Allah Ta'ala. Para umat yang semoga Allah Ta'ala, kalau memang secara sains itu benar dan tidak melanggar syariat, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Yoga. Saya juga kurang tahu yoga itu seperti apa, tapi Bapak, ibu-ibu harus kritis. Ini ada sainsnya nggak, ada ilmiahnya nggak, maksudnya seperti itu. Setelah ada, kita timbang dengan syariat. Contoh misalnya ternyata yoganya disuruh sebelum maghrib sampai maghrib misalnya. Meskipun caranya benar, tapi kan menyelisih apa? Syariat. Akhirnya sholat waktu dilewatkan. Misalnya seperti itu. Misalnya ada yoga harus di waktu duhur, maksudnya di bawah matahari harus benar-benar. Jadi harus lewat waktu zuhur misalnya kayak gitu. Maka harus ditimbang dengan apa syariat. Tapi kalau sainsnya benar dan tidak melanggar syariat, boleh-boleh saja. Tapi yang terjadi kebanyakan melanggar apa? Syariat. Jadi tugas ibu sekarang, ibu tanya ilmiahnya seperti apa, sudah terbukti atau belum, kemudian timbang dengan syariat, menyelisih atau tidak. Menyelisih atau tidak. Takutnya nanti disuruh yoga terus mengingat hal-hal yang aneh-aneh. Kan jadi maksiat bisa jadi. Maka timbang dengan apa syariat. Bagaimana hukum akhwat di tempat fitness? Boleh tidak? Boleh lah, cari fitness-fitness yang syar'i. Fitness-fitness yang syar'i. Saya enggak ngiklan tapi udah banyak. Bapak Ibu cari fitness-fitness yang dipisah antara laki-laki dan juga perempuan. Berarti hukumnya boleh. Bahkan itu bisa jadi wajib. Kenapa kita ingin sehat? Gimana kita mau beribadah kalau kita nggak sehat? Kita mau sholat sudah susah, kita mau ngaji sudah susah, maka kita harus sehat. Caranya kita ikhtiar dengan apa? Dengan gym, dengan apa? Fitness. Maka hukumnya boleh selama tempatnya tidak melanggar apa? Syariat. Cari gym, bukan gym syar'i, maksudnya gym yang berkonsep syar'i. Gym yang berkonsep apa? Syar'i, yang membedakan laki-laki dan juga perempuan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana izin bertanya, sebelum tidur kita disyariatkan untuk wudu dan baca-baca zikir sebelum tidur. Bagaimana apabila sudah mau wudu dan baca-baca zikir kemudian batal, apakah harus wudu lagi dan baca zikir lagi atau wudu saja? Terkadang juga sudah tahu, sudah wudu batal lagi dan akhirnya karena sering batal tidur dalam keadaan tidak berwudu. Ini bagaimana? Enggak. Jadi kita tidak dalam sholat. Kalau sholat kan harus wudu terus. Jadi maksudnya Bapak Ibu kalau mau sholat, mau tidur, maka wudu. Habis wudu baca zikir. Setelah itu kalau batal ya sudah, nggak ada kewajiban harus wudu lagi, enggak. Jadi tidur aja udah. Insya Allah itu sudah apa? Sudah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak sedang sholat. Kalau sholat iya kita sholat batal kita wudu lagi. Ini tidak kita mau tidur. Maksud anjuran di situ Nabi SAW maksudnya kalau mau tidur.
udah niat pengen tidur nih. Beda kalau kita masih mau main HP itu lain lagi tuh. Maka kalau mau tidur langsung wudu, langsung zikir, langsung tidur. Kalau masih main HP ya itu berarti belum mau tidur. Paham? Kalau sudah zikir wudu masih main HP, masih niat pengen scroll-scroll, tahu-tahu batal ya wudu lagi udah mending. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban sudah batal akhirnya wudu lagi enggak. Tapi maksudnya kalau kita mau tidur, maka wudu, kemudian zikir. Toh misalnya dalam seliwat-seliwat tahu batal ya sudah. Tidak harus apa? Wudu lagi. Apalagi ada suami sebelah. Nanti wudu terus itu. Allahu taala alam. Ustadz pernah mendengar akhlak mulia seperti melakukan sholat malam semalam suntuk. Akhlak mulia seperti apa yang bisa menyamai sholat tersebut? Oh, ada satu akhlak maksudnya yang bisa menyamai derajat orang yang sholat malam, bahkan derajat orang yang berpuasa. Apa itu? Ya akhlak mulia. Akhlak mulia secara kata Nabi SAW, ada orang-orang yang dia tidak sholat malam, dia tidak berpuasa banyak, tapi dia bisa mendapatkan derajat orang yang sholat malam dan derajat orang yang berpuasa. Caranya bagaimana? Dia dapatkan derajat itu dengan berakhlak mulia. Akhlak mulia apa? Akhlak mulia secara umum. Maka ini pelajaran buat kita kalau kita pengen menjadi orang yang bisa seperti orang sholat malam, orang yang puasa. Padahal kita tidak kuat mungkin melaksanakan sholat malam semalam suntuk, tidak kuat puasa Senin Kemis, tidak kuat puasa Daud. Maka kita bisa mendapatkan derajat itu dengan berakhlak mulia. Apalagi akhlak mulia, apalagi sholat malam, apalagi bisa puasa. Plus nikmat jamaah semua ta'ala. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan untuk melakukan hal tersebut, berakhlak mulia, bisa salat malam dan juga bisa puasa. Wallahu taala. Cukup? Dengar lagi. Sampai sini Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya, dari kebodohan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.